مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله أوصيكم وبنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani kita. Hari ini Allah berikan nikmat kesehatan jasmani, maka sangguplah kita langkahkan kaki kita hayunkan tangan, maka sampai kita di masjid untuk melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Juga Allah titipkan kepada kita nikmat kesehatan rohani. Maka banyak pula kita lihat di antara kita, saudara-saudara kita, teman-teman dan sahabat kita, kalau mereka mempunyai badan fisik jauh lebih hebat daripada kita, punya kondisi badan yang jauh lebih sehat, tapi tak kalah kesehatan rohani itu tidak ada dalam dirinya. Maka di hari ini ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, maka dia tidak akan sampai di masjid ini untuk melaksanakan salat fardu Jumat. Salawat beriringan dengan salam kita hadiahkan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di bulan Safar. Kalaulah kita mau melihat dalam sejarah daripada bulan Safar itu sendiri, bahwa ternyata Safar dia mempunyai arti kosong. Arti Safar adalah kosong atau nol, tidak ada. Kenapa bisa demikian? Kata Imam Al-Murtada, kata beliau, asal mula kata Safar itu adalah kebiasaan orang-orang Arab di zaman dahulu. Ketika datang bulan Safar ini, yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka pergi mencari makanan di berbagai tempat, di berbagai penjuru di daerah Arab, sehingga habislah makanan di tempat yang mereka cari itu, kosong, habis. Yang kedua yang dimaksud adalah juga kebiasaan orang penduduk kota Makkah Al-Mukarramah, di mana sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, penduduk Makkah itu senang ketika bulan Safar melakukan perjalanan, sehingga kota Mekah itu sepi, sunyi, dan bahkan dikatakan kosong. Maka disebutlah bulan Safar ini adalah bulan yang kosong. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita menyikapi, mengambil makna, mengambil pelajaran ketika umur yang telah Allah panjangkan sampai di bulan Safar ini?
Tak lain dan tak bukan adalah yang pertama, jangan sampai kosong ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa makna dan tanpa beribadah kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mengingatkan kita dalam sepotong hadis beliau. Apa kata Rasulullah? Inna asfarul buyuti minal khair. Rumah-rumah yang kosong itu, kata Rasulullah, rumah yang kosong daripada kebaikan. Al-baitus safru min kitabillah, yaitu rumah-rumah yang di dalamnya tidak dibacakan kitab suci Allah, yakni Al-Quran. Kosong rumah itu. Bahwa rumah yang kosong ini bukanlah rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya, tidak. Tetapi kata Rasul bahwa rumah itu yang kosong adalah as-safru min kitabillah. Dia kosong dari pembacaan Al-Quran. Perlu kita renungkan di hari Jumat ini. Apakah kita juga membiarkan rumah kita kosong dengan kita tidak membacakan Al-Quran di dalamnya? Maka dari hari ini, marilah kita berniat, bertekad, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kita lakukan sekali dalam seminggu. Kita baca juga Al-Quran itu. Paling tidak setiap malam Jumat yang kita baca adalah surah Yasin. Kita ajak anak-anak kita, kita ajak cucu-cucu kita duduk bersama-sama di malam hari Jumat selesai salat maghrib menjelang Isya, kita baca surah Yasin. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Fa inna ya'ti yaumal qiyamah, karena pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang safi'an li ashabih, dia akan memberikan syafaat bagi siapa yang mau membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas apalagi makna yang dapat kita ambil daripada bulan Safar ini? Berikutnya adalah jangan biarkan setelah kita beramal, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahwa amal ini sudah benar, kita merasa amal ini sudah baik, tapi itu ternyata akhir yang kita dapat adalah kosong juga akhirnya. Bagaimana bisa? Pertama, tidak adanya ikhlas, tidak adanya lillahi ta'ala. Bukankah setiap solat kita membacakan sebuah sumpah dan janji? Dalam doa iftitah kita katakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita katakan, kita akui, kita ikrarkan di setiap solat kita bahwa sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah lillah, semata-mata hanya untuk Allah penguasa alam ini, tidak ada yang lain. Lalu bagaimana bisa ada orang yang kosong? Bercerita Rasulullah SAW dalam satu riwayat, nanti di hari kiamat ada segerombolan manusia yang berkumpul di depan pintu surga. Mereka ini mau masuk ke dalam surganya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia ini, apa sebab engkau mau masuk ke dalam surgaku? Golongan pertama ditanya, apa sebabmu ingin masuk ke dalam surga ini? Mereka menjawab, ya Allah, seketika aku di dunia, aku adalah seorang mujahid, aku adalah seorang yang berjuang, berperang di dalam agamamu, sehingga aku mati syahid, ya Allah. Lillahi ta'ala, ya Allah, lillah, hanya karenamu, ya Allah. Tetapi Allah yang lebih tahu hati manusia, yang apa yang kita tampilkan, apa yang kita sembunyikan, Allah lebih tahu. Allah katakan apa? Kazabta, pembohong-bohong engkau. Engkau di dunia, kata Allah, ingin dipanggil seorang yang jihad, seorang mujahid, seorang pahlawan. Itu sudah kau dapatkan di dunia, maka hari ini engkau silakan tersungkur di dalam api neraka. Orang kedua ditanya oleh Allah, apa sebabmu ingin masuk dalam surgaku, kata Allah. Lalu orang ini adalah orang yang di dunia adalah orang yang ahli dalam baca Quran, lalu mengajarkan Al-Quran. Dia mengatakan, di dunia ya Allah, ku belajar Al-Quran, ku ajarkan Al-Quran. Lillahi ta'ala, Allah lebih tahu isi hati kita. Kazabta, kata Allah, pembohong, bohong, dusta. Di dunia kau hanya ingin dipanggil seorang yang qori, yang ahli dalam baca Quran. Di dunia kau sudah dapatkan itu, maka hari ini tidak ada.
Maka yang pertama, yang paling penting bagi kita adalah bersihkan niat lillahi ta'ala. Jangan sampai menyangka banyak amalan di dunia, ternyata di akhirat hanyalah sebuah yang kosong belaka. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas kalau hablum minallah, ibadah kepada Allah, kita memperbaiki amal ibadah kita lillahi ta'ala, semata-mata hanyalah untuk Allah saja. Lalu berikutnya yang perlu kita pikirkan di bulan Safar ini adalah hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kenapa demikian? Seringkali dengan Allah kita baik ibadahnya, tetapi dengan manusia yang lain kita berbuat zalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqu zulma, takutlah engkau berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya zalim yang kau buat kepada orang lain akan menjadi kegelapan pada hari kiamat kelak. Bagaimana pula pertanyaan orang mengatakan akan jadi kegelapan di akhir kelak, di yaumil akhir, di hari kiamat. Kita di kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, berada di bukit barisannya Pulau Sumatera. Di sini kita berada daerah mayoritas pertanian, ada yang berladang, ada yang bersawah. Pertama yang perlu diingatkan, jangan menzalimi orang lain adalah tidak pernah ia memindahkan patok tanahnya sejengkal, 2 jengkal dia tidak pindahkan. Dia tidak pernah memindahkan pematang sawahnya sejengkal ataupun 1 hasta tidak akan pernah teranjak. Tetapi kalau dia pindahkan sejengkal yang dia pindahkan di bumi, maka nanti dia akan tanggung jawabkan sejengkal 7 lapis tanah ke bawah, 7 lapis langit ke atas. Dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW mengingatkan, orang di dunia berbuat zalim, tapi dia beribadah baik kepada Allah. Suatu ketika Nabi Muhammad duduk bersama para sahabat. Rasul bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang kosong, tidak memiliki apa-apa? Para sahabat menjawab, innamal muflis fina la dirham wala mata. Orang yang muflis, orang yang rugi itu ya Rasul, di sisi kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, dia tidak punya harta benda. Tapi kata Rasul mengatakan, rugi yang hakiki, muflis yang hakiki, kosong yang sebenar-benar kosong ialah ya'ti yaumal qiyamah, ummati ya'ti yaumal qiyamah, umatku kata Rasulullah, dia datang pada hari kiamat bisolatin, dengan solat ibadahnya yang penuh dengan baik, dengan solat sunatnya, bisiyamin, dengan puasanya yang begitu banyak, wa zakatin, dengan pahala zakatnya menghadap kepada Allah, solatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya pun diterima. Tapi apa yang terjadi ketika dia hendak melangkahkan kakinya ke surga? Tiba-tiba ada orang lain, seorang manusia datang menuntut kepada Allah, ya Allah, qad sami'ta haza ya Allah, ini manusia ya Allah, di dunia aku ingin menuntut keadilanmu. Di dunia orang ini telah mencelaku, memfitnahku. Di dunia adalah mengambil hartaku tanpa hak. Di dunia telah menyakitiku tanpa hak. Di hari ini aku ingin menuntut balas ya Allah, ingin menuntut keadilan. Di hari itu, di hari kiamat, kita menyangka bisa membayar orang dengan harta. Tidak ada lagi harta. Ingin membayar dengan uang, hari itu tidak ada uang. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya amal yang dibawanya begitu banyak, solatnya, puasanya, zakatnya, semua amal itu dipindahkan, ditransferkan, diberikan kepada orang yang pernah disakitinya. Lalu ternyata masih banyak orang yang di dunia yang dia sakiti. Banyak orang mengambil semua amal ibadah itu, akhirnya kosong sudah, tanpa tersisa, tak ada lagi amal yang dia bawa. Bahkan masih banyak orang yang menuntut, akhirnya dosa orang yang menuntut pula yang diberikan kepada orang yang menzalimi ini.
Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, maka makna bulan Safar ini adalah jangan biarkan amal ibadah kita kosong pada akhirnya. Yang bermakna Safar berarti kosong. Kita ingat dengan baik bahwa jangan sampai kita menyangka ibadah sudah benar, ibadah sudah banyak, sedekah sudah banyak, ternyata tidak bernilai apa-apa, hanyalah sebuah catatan kosong pada hari kiamat kelak. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.